Selamat Sabat kepada saudara sekalian yang sudah kembali bergabung dengan kami di Jemaat Fisdak di acara ibadah online kita pada Sabat ini. Ya, saya tidak tahu ini sudah Sabat keberapa, mungkin saya harus hitung lagi ya. Sudah tidak tahu sampai kapan kita tetap akan berbakti seperti ini, tetapi kami percaya berkat Tuhan tetap menjadi bahagian kita semua. Seperti biasa, saya akan mulai dengan pertanyaan. Saya mulaikan dengan pertanyaan. Benar atau salah? True or false? Money is the root of all evil. Uang adalah akar dari segala kejahatan. Ada yang katakan false. Ada yang mau bilang true? False. Tidak ada ya. Tidak ada mungkin dari yang ikut acara online kita, tidak ada seorang pun yang katakan ini benar. Berarti ini salah ya. Kenapa? Apa yang salahnya di sini? Uang itu hal yang netral. Kita perlu uang untuk transaksi bisnis, kita perlu uang untuk menjalankan acara ibadah kita dan lain sebagainya. Tetapi yang menjadi masalah adalah cinta akan uang. 1 Timotius 6 ayat 10 katakan akar segala kejahatan ialah cinta uang. Akar segala kejahatan ialah cinta uang. Walaupun banyak orang yang katakan, wah ini gak benar nih ayat Alkitab. Ini gak benar. Siapa misalnya? Mark Twain. Menurut Mark Twain, akar kejahatan bukan cinta uang, tapi akar kejahatan itu adalah tidak adanya uang. Makanya orang mencuri, merampok, itu menurut Mark Twain. Ya. Akar kejahatan bukan karena cinta uang, tetapi karena kurang atau tidak adanya uang. Itu dari Mark Twain. Ada aktris Amerika yang terkenal, Elizabeth Taylor, dia katakan, How can money be the root of all evil when shopping is the cure for all sadness? Kenapa? Bagaimana mungkin ya, uang itulah akar daripada segala kejahatan ketika pada saat kita shopping, pada saat kita berbelanja itu adalah obat dari kesedihan kita, katanya Elizabeth Taylor. Tapi saya tetap percaya. Saya tetap percaya bahwa cinta akan uang adalah akar daripada segala kejahatan. Pengkhotbah 5 ayat 9 bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya Ecclesiastes 5 verse 10, ayat 10 bahasa Inggris. Sana dikatakan siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya, itu pun apa? Sia-sia. Pengkhotbah katakan sia-sia, kita mencintai uang, kita bangun seperti perumpamaan Tuhan Yesus, kita bangun ini dan itu, memperbesar lumbung-lumbung padi kita, kemudian kita mati, yang nikmati itu adalah orang lain. Istri kedua atau suami kedua yang nikmati. Ya. Jadi siapa yang mencintai uang dikatakan tidak akan pernah puas. Tidak akan pernah puas. Lalu bukan itu saja, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. 1 Timotius 6 ayat 10 katakan apa? Memburu uang. Ya, memburu uang berapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya. Eagerness to be rich. Ya. Ya. Kenapa? Kenapa ini menjadi satu masalah? Ya. Kenapa menjadi satu masalah? Kenapa? Karena memang pada umumnya kita lihat bahwa nilai seseorang itu diasosiasikan dengan apa? Nilai keberadaan seseorang itu diasosiasikan dengan berapa uang yang dia miliki. Kalau Anda baca misalnya Forbes Magazine, Elon Musk kan seperti orang kedua dia yang paling kaya ya. Elon Musk pada saat namanya disebut, langsung disebut apa? He is worth 140 billion dollar. Waduh, 140 billion dollar. Yang masih kaya apa? Bezos. Coba lihat, Anda lihat di statement ini ya. Bezos worth an estimated 183.3 billion US dollar. Bill Gates, yang ketiga sekarang Bill Gates. Bukan lagi yang pertama. Worth an estimated 118.7 billion dollar. Jadi keberadaan kita itu dinilai dari seberapa banyaknya uang kita. Atau minimal keberadaan kita itu seberapa kayanya kita kelihatan. Ya, seberapa kayanya kelihatan. Jadi biarpun ada orang-orang yang tidak mungkin punya uang simpanan di bank, tapi mungkin dia beli baju yang bagus, sepatu yang bagus dan hal-hal yang bagus supaya kelihatan apa?
Kelihatan kaya, nggak kalah dengan tetangga. Nggak kalah dengan tetangga. Makanya kita ada istilah apa ya? Keeping up with the Jonases. Keeping up with the Jonases. Jadi harus terus menerus bersaing dengan tetangga. Lihat tetangga punya apa? Oh, kita juga harus punya. Kita harus punya. Dan ini masalah tentang melihat apa yang orang punya, apa yang orang pakai, apa yang orang miliki. Kita juga harus miliki. Itu lebih hebat pada saat ada sosial media. Dulu cuma foto-foto. Foto kan, ya kalau dulu kita zaman saya ya, belum ada sosial media, baru lihat foto. Baru ke rumah orang kita bisa lihat, waduh rupanya dia pernah ke tempat ini, pernah ke tempat itu. Waduh rupanya dia pernah jalan-jalan di sini ke situ. Baru pada saat kita pergi ke rumah mereka, lihat foto-foto mereka. Tapi sekarang, pada saat kita berada di Roma atau di Venice, wah langsung saja kita berfoto, orang seluruh dunia tahu kita sedang di mana. Orang seluruh dunia tahu saya lagi makan apa siang ini. Orang seluruh dunia tahu saya ke gereja ini pakai tas apa. Kelihatan dan orang ingin sekali. Ada seorang YouTuber yang bernama Natalia Taylor. Dia mencoba, dia orang YouTuber, dia influencer, dia mempengaruhi orang untuk beli-beli produk tertentu. Tapi dia satu saat dia sadar bahwa kadang-kadang apa yang dia lakukan itu justru tidak baik. Itu membuat orang hanya orang ingin menjadi seperti dia. Dan contohnya dia buat satu kali dia buat eksperimen, ini dia tidak buat. Dia pergi ke toko IKEA, toko furniture, IKEA atau IKEA. Lalu di situ dia duduk di kursi seakan-akan dia di hotel di Bali. Dia tulis saya lagi di Bali, vacationing di Bali, duduk lagi di tempat mandi dan lain sebagainya. Dan orang-orang percaya semua, waduh hebat, why don't you come to Germany, jangan hanya di Bali, orang-orang langsung bikin seperti itu. Dia kaget, kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang lihat pada saat di IKEA itu, di bawah tempat duduknya itu ada daftar harga, ada harga dari apa? Ada harga IKEA di kursi yang dia duduki, orang-orang gak perhatikan. Orang cuma perhatikan apa yang dia tulis, I'm in Bali, vacationing in Bali. Ya. Jadi itulah. Kita suka untuk melihat apa yang orang miliki. Wah ini mobilnya, ini rupa baru. Waduh masa cuma dia yang punya. Saya nggak bisa punya mobil seperti itu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi adalah seperti Dave Ramsey katakan. We buy things we do not need with money we don't have to impress people we don't like. Kita membeli barang-barang yang kita tidak perlukan dengan uang yang kita tidak miliki, kita cuma pakai kredit card untuk membuat impresi, untuk membuat orang lain itu dan orang lain itu yang cemburu kepada kita itu justru adalah orang-orang yang kita tidak sukai. Tapi itu yang terjadi. Kenapa? Karena dari sejak kita kecil, coba Anda lihat. Semua advertensi di TV saat ini, sejak anak-anak kecil, kamu harus punya ini mainan terbaru, ini kita sudah ada PSP 4, waduh begitu PSP 5 muncul, harus yang 5 ini. Nggak lagi singgung siapa-siapa ya, tapi itu yang terjadi kan, artinya itu yang dibuat, kenapa? If you don't have PSP 5, you are a loser. Kalah kita. Mobilmu itu sudah tua, 8 tahun pendeta, ganti dong yang baru. We buy things we do not need with money we don't have to impress people we don't like. Kerjalah kita sampai overtime supaya bayar hutang kita. Apalagi di akhir bulan-bulan Desember ini pada umumnya, yang saya pernah khotbahkan dulu ya. Banyak orang menjelang bulan Desember ini, beli kita hadiah, beli macam-macam ya. Dan apa yang terjadi? Bulan Januari, Februari, Maret, April 4 bulan pertama di tahun 2021 itu pada umumnya itu digunakan orang untuk bayar hutang yang dikeluarkan selama bulan Desember. Itu di Amerika. Bukan anggota jemaat Fisdak, saya nggak lihat itu ya. Atau Anda semua yang sudah hadir ya. Tapi itu 4 bulan berikutnya bayar hutang. Pengeluaran kita di bulan Desember. Apa efeknya daripada keeping up with the Jonases? Well, penelitikan demi penelitikan menyebutkan bagaimana keeping up with the Jonases on social media is damaging everyone's mental health. Terganggu pikiran saudara ya. Kalau hanya bersaing terus dengan tetangga kita, lihat-lihat, aduh udah punya iPhone 12 Pro lagi dia punya. Wah masa saya punya masih iPhone 4. Sudah 12. Dan ini bukan hanya di Amerika. Ada satu buku yang cukup menarik ya. Yang ditulis oleh Oliver James, judulnya Affluenza. Dia pergi
James Taylor dia pergi ke mana? Ke beberapa kota di seluruh dunia seperti di Sydney, Singapore, Copenhagen, Moskow, New York, Shanghai. Dia interview people. Dan dia tanya keberadaan mereka. Ya, apa yang terjadi pada saat mereka melihat tetangga mereka, orang lain punya iPhone yang terbaru dan lain sebagainya. Dan kemudian apa yang akan terjadi dengan masalah mental health mereka. Dan ada apa? Korelasinya. Ada hubungan antara orang-orang yang keeping up with the Joneses, affluenza di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Dengan masalah mental mereka. We all striving to look better. Kelihatan lebih bagus, harus kelihatan lebih bagus. Apalagi kalau di Facebook itu harus kelihatan bagus. Pertanyaannya, kita sedang mempelajari seri pelajaran, sudah keberapa ini? Ke-8 ya? Ke-8, hidup yang dipimpin. Ya. Hidup yang dipimpin. Kita hanya bahas dari Matius 5, 6, dan 7. Sudah 8 apa ya? Udah 8 sahabat, mudah-mudahan tidak orang Manado bilang pastiu ya, tidak bosan. Tapi inilah ya, kehidupan yang dipimpin itu bagaimana? Dan pelajaran kita pada sahabat ini yang akan kita subtopik daripada kehidupan yang dipimpin adalah kita memiliki mata yang baik. Kita akan memiliki mata yang baik. Apa itu mata? Ya. Dan kita lihat, kita sudah pelajari dari Matius 5, 6 sampai Matius 6 kita lihat bahwa kehidupan sebagai umat-umat Tuhan itu adalah kehidupan dari dalam apa? Dari dalam hati, dari dalam diri. Loh, kenapa pendeta ini sekarang beralih dari hati ke mata? Nanti kita lihat ya apakah ada hubungan antara mata dan hati. Antara mata dan hati. Tapi itulah, kehidupan yang dipimpin itu adalah memiliki mata yang baik. Dengan melakukan apa yang Yesus lakukan dan menghidupkan apa yang Yesus hidupkan. Mari kita langsung pelajaran kita pada saat ini ya. Pada saat kita membaca Matius 6 ayat 19 sampai 23. Kita akan melihat ada dua perbedaan antara kerajaan dunia dan kerajaan Allah. Kita sudah lihat ya bagaimana Matius 5, 6 ini fokus ujung-ujungnya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa itu kebenaran? Kita sudah lihat bagaimana keadaan hati kita. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, damai hati, suci hati. Ya, kita sudah pelajari itu. Ya. Jadi bagaimana kerajaan Allah dengan kebenarannya itu dibandingkan dengan kerajaan dunia dan keberadaan kerajaan dunia tersebut. Matius 16 ayat 19 sampai 23 berkata, mari kita baca bersama. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ini dalam konteks di zaman Yesus, harta itu dari pakaian atau dari cloth, dari apa? Pakaian-pakaian mahal itu dapat menjadi harta. Itu dapat dihabiskan dengan apa ya? Ngengat. Ya. Itu akan bisa, pakaian itu dapat dihabiskan dengan ngengat. Saya pernah simpan pakaian selama beberapa di Indonesia ya, saya simpan berapa tahun di cover. Pas saya buka, saya cuci, wah langsung apa? Langsung pakaian itu langsung hancur begitu ya. Karena sudah bertahun-tahun rupanya ada ngengat yang merusaknya. Karat, sesungguhnya bukan karat, tapi kasa aslinya itu menyatakan bahwa dia itu sudah jadi busuk. Kenapa? Karena harta yang juga disimpan oleh orang-orang di zaman Yesus adalah apa? Grain mereka, makanan-makanan mereka itu menjadi apa? Busuk. Lalu kemudian baru emas dan perak dan lain sebagainya yang gampang dicuri. Jadi ini adalah sumber investment orang-orang di zaman Yesus. Tapi di bumi ngengat dan pembusukan merusakannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ini dia. Jadi pertanyaannya, apa itu harta di sini? Saya sudah katakan tadi mungkin pakaian ataupun kain ataupun apa. Tapi apa artinya di sini? Itu adalah apa sesuatu yang dapat kita simpan untuk dapat kita gunakan nantinya. Investment kita mungkin. Apa itu salah? Apa itu salah kita mau punya investment, simpanan? Tidak ada salah mungkin ya. Kita semua, Alkitab berbicara kita harus jadi seperti semut. Menyimpan di waktu apa? Di waktu summer, di waktu musim panas supaya kita punya makanan di musim dingin. Kita harus diminta untuk memiliki saving account. Alkitab bicara tentang hal tersebut. Saya pernah buat seminar tentang hal tersebut. Jadi apa artinya dikatakan jangan mengumpulkan
menyimpan harta di bumi. Ya. Kenapa? Karena segala investment kita itu adalah security kita, keamanan kita, kenyamanan kita, itu adalah yang menjadi apa? Fokus kita. Di mana hartamu berada, di situ juga apa? Hatimu berada. Mother Teresa katakan pada saat kamu memiliki banyak, maka pikiranmu juga banyak untuk memikirkan barang tersebut. Tapi kalau kita tidak memiliki banyak, maka sedikit yang kita pikirkan. Ya. Itu yang menurut Mother Teresa. Dan ini dia katakan, Alkitab juga katakan, kenapa? Karena security kita yang utama itu sesungguhnya di mana? Ya. Sesungguhnya itu bukan di bumi, tetapi di surga. Dan sinilah kita lihat, pada saat kita fokus hanya kepada investment kita, gantinya investment itu kita gunakan untuk sebagai means untuk melakukan sesuatu yang baik. Mungkin kita simpan uang untuk kita gunakan membantu sesama dan lain sebagainya, tetapi kita pikir simpan dengan tujuan untuk the end, sebagai simpanan itu sendiri. The end is our security with our investment. Tetapi yang seharusnya menjadi tujuan akhir daripada harta itu adalah surga. Bukan harta itu sendiri. Tetapi kita gunakan harta untuk mencapai apa? Untuk mencapai surga. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, janganlah kamu, kita lihat di sini. Bahasa Indonesianya, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi gengat, karat merusakannya, dan pencuri membongkar setelah mencurinya. Tetapi kumpulkan bagimu harta di surga. Bahasa Inggrisnya itu jelas sekali. Seperti bahasa aslinya. Apa? Do not lay up for yourselves. Bagi dirimu sendiri. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi bagi dirimu sendiri. Itu masalahnya. Boleh kita kumpulkan harta, tapi bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kita simpan supaya mungkin pada satu saat kita bisa bagi-bagikan untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Jadi masalahnya bukan apa, tetapi for yourself. Ya. He is not forbidding us from earning money. Dia tidak larang kita. He's not forbidding us from making investment in life. But He is forbidding us from storing money for ourselves to be wasted on self-indulgence. And that is the whole issue here. Itulah isu utama. Kita simpan agar supaya saya punya Mercy, gantinya cuman apa itu? Ya, Honda CR-V atau apalah ya, gantinya itu ya. Tapi marilah kita lihat juga bahwa tujuan kita itu adalah apa? Surga. Kenapa? Kenapa? Kenapa itu menjadi tujuan kita? Ya. Karena ngengat dan karat. Pencuri apa? Merusakannya. 3 kata. Ngengat, karat, pencuri. Ngengat, karat, pencuri. Diulang-ulangi dalam Matius 6 ayat 19 sampai 23. Apa artinya ini? Artinya segala sesuatu yang kita miliki di bumi akan tertinggal di bumi. Yang kita simpan di bumi akan habis di bumi. Tapi kalau apa yang kita simpan di surga dengan kata lain, itu akan tetap berada di surga. Dan tujuan kita bukan bumi. Tujuan kita adalah apa? Tujuan kita adalah surga. Segala sesuatu yang kita miliki, apa saja. Waduh, seperti saya selalu ulang-ulangi ya. Saya pernah punya iPhone 4. Waduh, begitu kemudian dapat LG 10, waduh lupa saya apa iPhone 4 saya. LG 10 itu yang saya pegang. Berapa bulan saya lihat telepon saya itu kayak apa ya. Kayak waduh hebat sekali nih LG ini. Kemudian LG itu diganti dengan Samsung. Tapi coba kita lihat. Segala sesuatunya itu akan apa? Kesukaan kita itu akan berakhir. It will decay. Temporary. Sedangkan kerajaan Allah itu apa? Permanen. Nah, coba kita lihat permanen atau tidak permanen, temporal. Kita tadi sudah lihat statement keeping up with the Joneses. Anda tahu sejarah tentang statement ini, keeping up the Joneses? Dari mana? Dari mana kalimat keeping up the Joneses ini? Ini berasal dari seorang yang bernama Elizabeth Schmermerhorn Jones. Ya, Elizabeth Jones. Kenapa? Pada tahun 1850-an, dia membangun kastil atau kastilnya atau apa istananya di Wycliffe di Rhinebeck, New York. Dia bangun ini istananya daripada Joneses ini, ya.
7.690 square foot home. Ada 7.690 kaki, luas besar sekali ini istananya daripada Elizabeth Jones. Pada saat dia bangun, semua tetangga di kiri kanannya itu ingin lihat apa yang Elizabeth Jones ini punya. Mereka ingin punya, kalau dia punya baju seperti itu, wah itulah yang menjadi apa? Menjadi panutan tetangga-tetangga mereka di sekitar. Makanya disebut keeping up with the Joneses. Tapi coba lihat artikel ini katakan, istana daripada Elizabeth Jones kemudian tidak bisa lagi di-keep. Elizabeth Jones mati, lalu yang beli kemudian tidak bisa maintain dan lain sebagainya. Dan Anda tahu saat ini, berapa tahun lalu, istana ini dijual hanya 120.000 US dollar. Itu Anda tidak bisa beli rumah di New Jersey, rumah kecil sekalipun Anda tidak bisa beli dengan 120.000 US dollar. Tidak ada. Ini harganya untuk tanah. Kenapa? Apa yang terjadi dengan istananya? Inilah yang terjadi dengan istananya. Istana daripada Elizabeth Jones. Ya. Istana daripada Elizabeth Jones. Pada waktu itu istana ini begitu indah. Banyak sekali kamarnya. Orang-orang datang melihat apa yang Elizabeth Jones miliki. Mereka juga ingin miliki. Keeping up with the Joneses. Tapi coba lihat apa yang terjadi. What happened to the treasure of Elizabeth Jones? Firman Tuhan katakan apa? Itu akan rusak, yang kita miliki rusak, akan dapat dibongkar, akan dapat dicuri. Tidak kekal. Dan kalau kita orang Advent, kita suka sekali ya kitab Daniel ya. Kitab Daniel Fatsal 2 berbicara tentang apa? Kerajaan apa? Kerajaan Allah dan kerajaan Nebukadnezar. Apa yang terjadi dengan kerajaan Nebukadnezar? Kekal? Kerajaan Nebukadnezar dari apa? Kepala, patung Nebukadnezar Daniel 2, kepala dari apa? Kepala dari emas, dada daripada perak, Medo-Persia, ya, pinggul daripada bronze atau tembaga, menggambarkan kerajaan Greka, Yunani. Kaki dari apa? Dari besi yang melambangkan Roman Empire. Lalu apa? Besi bercampur tanah liat yang merupakan gambaran kekuasaan modern saat ini. Lalu kemudian apa yang terjadi? Dihancurkan dengan apa? Kerajaan batu. Dihancurkan dengan kerajaan batu. Daniel 2:44 katakan, tetapi pada zaman raja-raja, Nabi Daniel katakan kepada Nebukadnezar, pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Carilah dahulu kerajaan Allah. Kenapa? Karena kerajaan Allah itu kekal. Kerajaan Allah itu kekal. Pendeta, kerajaan Allah itu kok kerajaan batu. Batu kan gak ada harganya. Siapa bilang batu gak ada harganya? Permata itu batu permata, saudara. Ya. Saat ini ada Forbes Magazine ada katakan ada 6 strongest material on earth that are harder than diamond. Ada 6 material lainnya yang lebih kuat daripada diamond. Diamond itu saja sudah apa ya? Itu adalah batu, makanya batu permata. Apa itu? Salah satunya adalah launch the light. Launch the light mungkin ya namanya ya. Launch the light. Ini adalah dari meteor karbon ya. Ada meteor full of carbon yang memiliki grafit. Itu lebih apa? Lebih keras, lebih kuat, tidak dapat dimusnahkan. Lebih daripada apa? Batu permata. Meteor yang datang dari luar. Itulah pada saat mungkin mimpi Nebukadnezar itu seperti batu meteor launch the light ini ya. Mungkin ya, yang turun dari apa ya. Yang menghantam patung Nebukadnezar. Tidak bisa dibongkar. Tidak bisa dicuri. Kerajaan Allah itu tidak boleh bisa dibongkar. Tidak boleh, tidak dapat dicuri. Stronger. Ya. Nah, kenapa Yesus menggunakan kata kerajaan Allah itu atau harta dunia itu tidak apa ya? Harta surga itu dikatakan apa? Tidak dapat dibongkar, tidak dapat dicuri. Ya. Kenapa Yesus bilang seperti ini di Matius 6? Karena kalau kita lihat di Matius 24, Yesus bilang hal yang sama. Di Matius 24 ayat 1 dan 2, bagaimana murid-murid berbicara dengan Yesus dan murid-murid
Yesus berbicara tentang akhir dari segala sesuatunya, murid-murid katakan, bagaimana nih? Bagaimana kira-kira? Apakah Ka'bah kita ini akan apa? Akan runtuh? Ini Ka'bah ini kekal. Kenapa? Batu-batunya besar. Batu-batu yang membangun Ka'bah Yerusalem di zaman Yesus itu sangat besar. Siapa yang akan apa? Siapa yang akan meruntuhkannya? Buat apa orang mau meruntuhkannya? Tapi apa yang Yesus katakan kepada mereka? Setelah murid-muridnya menunjuk padanya bangunan-bangunan bait Allah, ia berkata kepada mereka ayat 2, Matius 24 ayat 2. Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lainnya. Semuanya akan apa? Semuanya akan diruntuhkan. Itu dibangga-banggakan oleh murid-murid, dibanggakan oleh orang-orang Israel, tapi Yesus katakan runtuh mereka semua. Runtuh semua. Ya. Kenapa? Karena pada saat tentara Romawi, ini kitab Matius ditulis ya di kurang lebih tahun 70 AD. Ya, kepada orang-orang Israel yang percaya tentang yang menantikan kerajaan Allah. Tapi di sini melalui kitab Matius, penulis Matius menunjukkan apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa kerajaan Allah itu yang kekal. Batu-batu tembok, batu-batu Ka'bah Yerusalem itu akan apa? Dirontokkan. Dan itu betul terjadi. Ini batu-batu, ini sisa gambar ini adalah sisa batu-batu di tembok di bekas sisa daripada Ka'bah Yerusalem yang runtuh. Kenapa sampai serdadu Romawi harus apa? Bongkar semua batu-batu ini. Kenapa? Karena di tembok Ka'bah yang di sebelah timur itu dilapisi emas. Jadi pada saat Ka'bah ini dibakar oleh orang Romawi, maka melelehlah apa? Melelehlah batu-batu emas itu di mana? Di batu-batu di tembok apa? Yerusalem. Dan bukan itu saja, pada saat sebelum 70 AD, pada saat mereka sedang dikepung oleh orang Romawi, banyak imam-imam, keluarga imam mereka percaya, wah ini adalah tempat yang paling aman. Mereka tidak ada bank saat itu ya. Jadi mereka pikir ini tempat paling aman untuk simpan harta mereka di apa? Di batu-batu yang besar ada celah-celahnya, mereka simpan di situ harta-harta mereka. Dan pada saat itu terbakar, meleleh semua itu. Orang Roma lihat itu, makanya mereka bongkar satu demi satu batu supaya mereka ambil emas-emas atau harta-harta yang meleleh dari batu-batu tersebut. Jadi lihat, Yesus sudah katakan, pencuri akan apa? Membongkarnya. Seperti Ka'bah Yerusalem dibongkar oleh serdadu-serdadu apa? Romawi. Ya. Jadi kalau kita tidak bisa investasi, apa kira-kira obat? Ya. Kita tidak bisa investasi, harus investasi di surga. Kita tidak bisa keeping up with the Joneses. Bagaimana caranya supaya kita, ya pendeta ya, nggak bisa lah pendeta, kita kan di Facebook, di Instagram, segala sesuatu yang indah-indah diperlihatkan oleh orang lain. Kenapa kita nggak boleh ya seperti mereka? Apa kira-kira, bagaimana caranya supaya kita dikuatkan? Supaya tidak melihat tetangga dan apa yang tetangga miliki. Alkitab menyebutkan kita harus memiliki proper vision, pandangan yang benar. Setelah kita berbahas, tadi Matius 16-19 ayat 20 saya sudah baca ya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan kara tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayat 21 penting sekali. Karena di mana hartamu berada, di situ juga apa? Hatimu berada. Lalu dari hati ini, ayat 22 masuk kepada apa? Mata. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Banyak orang bingung, apa ini artinya ya? Dari hati kita berada, mata kok tiba-tiba muncul jadi pelita tubuh, kalau mata kita baik, apakah ini sedang sakit mata orang, perlu obat mata seperti orang-orang di Philadelphia? Teranglah seluruh tubuhmu. Apa artinya di situ? Ya. Apa hubungan? What is the correlation between treasure and what our eyes are doing? Kenapa? Karena pada saat kita keeping up with the Joneses, kita melihat tetangga kita, itu dimulaikan dari mana? Dari mata kita, the sense of sight.
Kita menilai orang lain dari pandangan kita. Orang Manado bilang kita agak miring. Saya lihat orang lain, waduh, nah kalah dia dari saya. Kenapa kalah? Ya pakaiannya aja lihat tuh, begitu pakaiannya. Pakaian saya lebih bagus. Apalagi, wah mobilnya, mobilnya tua, mobil saya lebih baru nih. Jadi dari semuanya dari mana? Dari mata, agak miring. Ya, agak miring. Sering kita lihat di YouTube ya, bagaimana ada social eksperimen. Ada satu orang ya, dia YouTuber. Dia satu waktu dia pakai jas. Lalu dia jalan di New York. Lalu tiba-tiba dia jatuh. Pada saat saya yang pakai jas jatuh, waduh orang-orang akan datang. Hey, are you okay? Diangkatlah kita. Kenapa? Karena saya pakai jas. Tapi orang tersebut kemudian dia rubah. Dia gantinya dia pakai jas, dia pakai baju yang compang-camping. Dia juga jalan yang sama, dia pergi, dia jatuh. Ada berteriak-teriak. Gak ada yang seorang pun yang datang mau angkat dia. Kenapa? Karena pakaiannya buruk. Dia dianggap apa? Pengemis, minta-minta, mungkin orang mabuk. Segala sesuatu itu tergantung apa? Pakaian kita. Berapa tahun lalu saya berada di Jerman, waktu itu masih tinggal di Ethiopia. Jadi saya cuman pinjam sahabat punya jaket. Tapi jaketnya itu saya kan malu mau minta jaket yang baru. Jadi saya bilang pinjamlah jaket dia yang paling tua lah. Jadi saya pakai dia punya jaket karena musim dingin juga waktu kami ke Jerman itu ya. Jadi pada saat saya jalan kaki dengan jaket tua saya lihat ketemu dengan ibu Jerman, orang bule. Begitu dia lihat saya di jalan yang dia akan kunjungi, dia punya tas, dia langsung pegang, dia kasih masuk ke dalam, dia punya tas, bajunya, lalu dia lewat saya, dia pegang kuat-kuat dia punya tas, karena dia pikir mungkin saya ini copet. Ya. Dia pikir saya ini pencopet. Saya cuma lihat, aduh ibu, saya bilang, aduh ya udahlah gak apa-apa lah, karena mungkin jaket saya ini kelihatan seperti pencopet mungkin ya. Beberapa sahabat yang tahun lalu kalau tidak salah ya, saya di Metatchen, habis gereja tutup sabat, kita pergi ke Whole Food. Saya masih pakai jas. Lalu saya pikir, kenapa saya lihat mobil saya punya ban seperti ada tanda merah, berarti mungkin sudah kurang angin. Saya keluar saya punya lampu, saya pakai lampu dari mobile phone saya untuk kasih lihat. Saya mau lihat dengan kenapa ban saya ini kayaknya kempes. Pada saat saya lagi melihat ban yang lagi kempes, ada ibu bule di samping saya. Excuse me sir, do you need flashlight? Waduh. Saya ditawarkan apa? Senter oleh ibu bule. Kenapa? Karena saya pakai jas. Ya, karena saya pakai jas. Sense of sight. Ya. Sense of sight. Kita tertarik kalau apa yang kita lihat itu bagus. Menarik kalau yang bagus. Menarik kalau yang bagus. Tidak heran pada saat Yesus dicobai. Apa pencobaan terakhir yang dibawakan kepada Yesus? Apa pencobaan yang terakhir? Pencobaan pertama enggak, kebutuhan yang mendasar ya. Kebutuhan Yesus mendasar, batu menjadi roti. Yang kedua adalah kekuatan terbesar, jatuhkan dirimu malaikat akan ambil, kamu punya kuasa. Tapi yang ketiga ini, yang terakhir dan yang paling berat itu adalah kenapa? Karena di sini Yesus sudah melihat, dia dibawa. Matius 4 ayat 8 dan 9 katakan apa? Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Kita selalu ingin melihat New York dari apa? Hoboken, dari apa? New Jersey. Kenapa? Karena kita bisa lihat New York dengan lampu-lampu New York. Kita bawa teman-teman kita dari Indonesia, turis-turis dari Indonesia. Lihat New York, waduh megah sekali kotanya. Ingin tinggal di New York. Seperti setan bawa kepada Yesus. Dia perlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepada Yesus, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Setan tahu, itu yang terbaik. Dia tawarkan gemerlapnya dosa. Waduh menarik sekali terang benderang. Kita suka sekali oleh terang benderang ya. Mata itu gak suka lihat yang gelap-gelap. Lihat kampung-kampung di ujung-ujung mana itu yang gak suka. Yang kita lihat suka terang benderangnya kota-kota. Silau dengan kerajaan dunia. Tapi bukan itu obat kita ya. Kalau mau menyimpan harta di surga. Bukan itu obatnya. Matius 6 ayat 22-23 katakan apa? Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Nah pertanyaan, apa itu artinya mata yang baik dan mata yang jahat? Evil eye and good eye. Ya. Di Matius 6 ayat 22 bahasa Inggrisnya, if
Therefore, your eyes is good. Your whole body will be full of light. But if your eye is bad, bagaimana kita bisa tahu apa arti Alkitab mata yang baik dan mata yang tidak baik? Mata yang jahat dengan mata yang baik. Apa artinya? Ya. Untuk mendapatkan jawaban, seperti kita lihat kalau ingin jawaban Alkitab, kalau kita tidak ngerti satu ayat, kita harus cari ayat yang lainnya. Ayat lainnya yang berhubungan sama sekali dengan hubungan dengan mata yang baik dan mata yang tidak baik atau mata yang tidak baik, itu adalah Matius 20 ayat 15. Ya. Matius 20 ayat 15 itu sama sekali dengan Matius 6 ayat 23. Bicara tentang matamu yang jahat. Mari kita baca Matius 20 ayat 15. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? No, apa ini artinya pendeta? Ini pada saat ini adalah perumpamaan Tuhan Yesus. Perumpamaan dia dikatakan adalah seorang pemilik kebun. Dia panggil orang, datang jam 6 pagi ya. Jam 6 pagi dia pergi ke pasar. Mari kerja di kebunku ya. Kalau kamu kerja sampai jam 6 sore, dari jam 6 pagi sampai 6 sore, ya 12 jam, kamu gaji yang tepat dan bagus saya berikan. Apa itu? 1 dinar. Wah senang mereka. Jam 6 pagi mereka sudah kerja di padang. Jam 6 pagi mereka mulai kerja. Karena mereka tahu di akhir jam 6 sore mereka akan dapat 1 dinar. Lalu Tuhan ini juga dia lihat aduh kurang ini yang kerja dari jam 6 pagi. Dia pergi lagi jam 9. Lalu dia pergi lagi jam 3. Dan kepada semua orang ini dia katakan hal yang sama. Mulai dari jam 9 pagi. Kalau kamu kerja sampai jam 6, saya berikan 1 dinar. Apalagi kepada yang jam 3 sore. Jam 3 sore datang kerja. Dia juga janjikan hal yang sama. Selesai nanti jam 2 jam lagi. Kamu dapat apa? 1 dinar. Wah begitu orang-orang yang kerja dari jam 6 mereka lihat, waduh yang jam 9 datang, yang jam 3 datang, wah semangat mereka. Wah kalau dia juga dengar ya, mau kerja berarti kita ini akan dapat lebih menurut pandangan mereka ya. Tetapi begitu jam 6 datang, dibayar sama semua mereka dibayarnya. 1 dinar, marahlah yang datang dari jam 6. Marahlah mereka dari ini, ini enggak adil. Matius 20 ayat 11 menyatakan kemarahan mereka. Dan ini jawabannya. Jawaban daripada tuan tanah. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Kenapa kamu mesti pusing? Saya kan tidak berdosa, saya tidak bersalah. Janji saya 1 dinar dari jam 6 sampai jam 6. Kalau saya kasih orang lain juga hal yang sama itu urusan saya kan istilahnya. Itu tergantung saya. Jadi inilah konteks ayat ini. Mungkin Anda tanya, betul-betul pendeta ya. Tapi tadi kan pendeta bilang ini tentang matamu yang jahat. Loh ini enggak ada bicara tentang mata ini pendeta. Ini berbicara tentang iri hati. Apa hubungannya iri hati dengan matamu yang jahat? Hubungannya adalah terjemahan kita yang agak kurang kena mungkin. Bukan kurang kena, sudah diartikan dari kata aslinya. Bukan kurang kena tapi sudah istilahnya diinterpretasikan ya. Aslinya itu sama. Matius 6 ayat 23, matamu yang jahat, bahasa Grekanya adalah optalmos so poneros. Optalmos so poneros, artinya optalmos, ophthalmology, mata, your eyes so your eyes evil, your eyes is evil. Ya. Optalmos so poneros. Matius 20 ayat 15 juga hal yang sama. Iri hatikah engkau atau mengapa matamu jahat? Sama artinya ya. Jadi itulah sebabnya Matius 20 ayat 15 New King James Version katakan apa? Is it not lawful for me to do what I wish with my own things? Or is your eye evil? Your eye evil because I am good. Untung ada New King James Version ya, kita bisa lihat perbandingannya. Your eye evil. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau kenapa matamu apa? Kenapa matamu jahat? Karena aku murah hati. Kenapa iri hatimu? Karena aku murah hati. Dengan kata lain, mata jahat itu artinya iri hati. Itulah sebabnya. Itulah sebabnya saya katakan bahwa kebenaran kita itu adalah masalah apa? Hati. Ya, masalah. Mungkin dimulaikan dari mata yang melihat tetapi hati atau pikiran yang menimbang-nimbang. Alkitab bisa disebutkan hati, mata, pikiran itu dalam hal yang sama. Ya. Jika matamu jahat, jika matamu iri,
Matius 6 ayat 23. Jika matamu ingin melihat apa yang dimiliki orang lain dan engkau cemburu terhadap milik orang lain, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Bukan itu kebenaran umat Tuhan. Bukan itu kebenaran dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah tidak ada tempatnya kalau mata kita mata yang jahat, mata yang iri, hati yang iri, hati yang menginginkan apa yang ditawarkan oleh dunia. Marilah hati kita itu menuju kepada apa yang Tuhan tawarkan. Apa yang Tuhan tawarkan. Iri hati itu termasuk kalau kita melihat orang lain datang menerima kebenaran. Lalu mungkin mereka yang akan dipilih dalam posisi ini dan di posisi itu di jemaat. Jangan kita bilang, loh pendeta, masa dia yang langsung jadi pimpinan ketua? Loh saya udah lama jadi ketua, saya sudah lama jadi anggota, kenapa saya nggak pernah dipilih-pilih? Pendeta, kenapa mesti dia yang jadi ketua daerah? Kenapa dia yang jadi ketua uni? Ya saya dong yang lebih dulu. Itu artinya ophthalmos so poneros, evil eyes, evil eyes. Kebenaran dalam kerajaan surga adalah masalah hati. Kita sudah pelajari ya. Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya, mereka akan beroleh kemurahan. Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai atau damai hatinya, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dan Matius 6 ayat 22 katakan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, jika hatimu baik, jika hatimu tidak iri, jika hatimu berfokus hanya kepada Tuhan, maka teranglah seluruh tubuhmu. Karena walaupun kamu memiliki terang, walaupun kamu orang Advent, punya terang, punya doktrin yang benar, tapi kamu masih memiliki hati yang berpusat kepada apa yang dunia tawarkan, kepada apa yang setan tawarkan. Lihat semuanya ini, sembah aku, kamu akan memilikinya. Maka kita tidak memiliki kebenaran Tuhan, kita tidak akan berada di dalam kerajaan Tuhan. Kita tidak akan berada dalam kerajaan Tuhan. Kalau kita fokus kita hanya kepada dunia, maka ini akan terjadi kepada kita. Ini. Mungkin Anda katakan, oh pendeta, ya pendeta kasih contohnya enggak benar ya. Atau yang enggak tepat lah. Pendeta kasih contoh tentang Elizabeth Jones. Wycliffe Castle. Ya. Coba pendeta kasih contoh yang lain. Oke, saya kasih contoh sekarang ada satu istana yang rumah yang paling besar di Amerika saat ini. Yang masih sangat indah. Namanya adalah Biltmore Estate. Ada yang sudah pernah pergi? Di Asheville, North Carolina. Rumah daripada George Washington Vanderbilt kedua. Ya. Rumah daripada George Washington Vanderbilt kedua. Rumah yang sangat indah. Ya, saya belum pernah ke sana. Kenapa? Masuknya saja saat ini kalau Christmas ini bayar paling murah itu $94 satu orang dewasa. Kalau itu Anda mau lihat kamar-kamar yang lebih besar lagi, Anda bisa ujung-ujungnya bayar sampai $345. Satu kali masuk ke rumah tersebut. Kenapa? Waduh hebat sekali. Tadinya ada 125.000 acre. 125.000 acre. Sekarang cuma 8.000 acre. Tanah yang jemaat Fisdak mau beli, tadinya rencana untuk beli di belakang itu cuma 1,1 acre. Ya. Ini ada 8.000, yang saat ini ada 8.000 acre. Berapa kamar di dalamnya? Ada 250 kamar, 43 bathrooms. Ada indoor swimming pool, ada gymnasium in the basement, ada gymnasium. Oh, apa yang Anda mau dapat di situ? Apa saja Anda mau pikir Anda bisa dapat. Papan caturnya Napoleon Bonaparte ada di dalam. Papan caturnya. Apa saja begitu megah. Ya. Begitu. Setiap tahun ada 900.000 turis atau orang yang berkunjung ke istana Biltmore. Segala sesuatu ada, sampai saat ini masih ada, lengkap semua. Ya, tapi untuk dapat lengkap itu harus bayar. Ya. Kenapa? Karena itulah bisnisnya di Amerika ya. Tapi ada yang kurang di dalamnya. Apa yang kurang? Daripada George Washington Vanderbilt yang kedua ini. Yang tiap tahun dimasuki 900.000 orang di North Carolina. Yang kurang adalah di dalam rumah ini tidak ada lagi George Washington Vanderbilt ataupun istrinya
yang bernama Edith. Tidak ada lagi, mereka sudah mati di tahun 1914. Dan rumah ini kalau tidak dijadikan tempat turis, maka rumah ini sudah juga lama hancur. Rumah ya, istilahnya ya, sudah lama hancur. Kenapa? Anda harus bayar masuk supaya di-maintain rumah tersebut. Dari 125 acre, 125 ribu acre, sekarang tinggal 8 ribu acre. Kenapa? Supaya dijual tanah-tanah yang lain, supaya bisa mempertahankan rumah ini. Kalau tidak dipertahankan, tidak ada bedanya dengan istana daripada Elizabeth Jones. Apapun yang kita miliki dalam dunia ini akan punah. Ya, akan punah. Tapi marilah kita melihat apa yang ditulis dalam Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33 katakan, tapi carilah dahulu. Lihatlah dahulu, milikilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ibrani 12 ayat 1 sampai 2 katakan, marilah kita menanggalkan semua beban. Beban bekerja untuk supaya kita dapat barang ini, barang itu. Ataupun dosa yang merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Sayangnya kita berlomba dalam perlombaan yang tidak diwajibkan. Kita berlomba dengan tetangga. Kita berlomba dengan sesama umat Tuhan. Tetapi perlombaan kita yang diwajibkan bagi kita adalah apa? Perlombaan iman untuk mempertahankan iman. Bukan untuk mempertahankan status. Tapi marilah kita berlomba dalam perlombaan iman. Melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Dalam hati yang tertuju kepada Yesus. Tidak heran, satu lagu yang sering kita nyanyikan. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face. And the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Pandanglah pada Yesus, lihatlah wajahnya. Maka hal-hal duniawi ini akan apa? Meredup. Pada saat kita melihat terang daripada kemuliaan dan rahmat daripada Yesus. Biarlah yang kita lihat itu adalah terang Kristus, bukan terang yang dunia tawarkan. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara-saudara, kita baru saja mendengarkan suatu pekabaran yang sangat baik bagi kita. Tentunya kita ucapkan amin dan juga kita ucapkan terima kasih kepada pendeta Rantung yang sudah membawakan pelajaran firman Tuhan yang sangat-sangat baik pada sahabat ini. Baik saudara-saudara, untuk mengakhiri acara ibadah kita akan membuka lagu Sion nomor 205. Apakah engkau susah? Turn your eyes upon Jesus. Raja yang mulia dan lenyaplah kesenangan dunia dalam terang kemuliaan
karena kematian Yesus, kami beroleh hidup senang, serta bebas dari kuasa dosa, karena darah kami menang. Pandanglah pada Yesus, lihat wajahnya yang mulia, dan lenyaplah kesenangan dunia dalam terang kemuliaannya. Sabdanya takkan pernah gagal, percayalah kepadanya. Pergi ke dunia yang telah keangkat, kabarkan Injil surga. Pandanglah pada Yesus, lihat wajahnya yang mulia, dan lenyaplah kesenangan dunia dalam terang kemuliaannya. Kita satu dalam doa. Bapa yang